sedang mendengarkan Glora Radio, suara kreativitas. Sahabat kreatif, bangun inspirasi. Glora Radio, suara kreativitas, menghidupkan imajinasi. Acara berikutnya siap menghibur. Sahabat kreatif, stay tune dan jangan pernah ketinggalan. Glora Radio, suara kreativitas. Sahabat kreatif selalu di hati. Mari kita berdendang, bernyanyi bersama dengan semangat membara. Glora Radio hadirkan cerita penuh warna dan makna. Glora Radio, suara kreativitas. Sahabat kreatif selalu di hati. Jangan pernah lelah untuk terus berkarya. Jadilah yang terdepan. Glora Radio temani harimu dengan alunan merdu. Glora Radio, suara kreativitas. Sahabat kreatif selalu di hati. Jangan pernah berhenti berkreatif. Sahabat kreatif. Glora Radio, suara kreativitas semakin dinanti. Glora Radio, sahabat kreatif selamanya. 3, 2, 1. Easy Production present. Sahabat kreatif, kini saatnya kita ikuti acara berikutnya. Sound Effects Library. Sebab hati yang remuk walau perih, seiring waktu bisa kembali pulih. Kalau gigih jangan mimpi, tidur sebulan pun takkan sembuh sendiri. Coba saja kau rasakan sendiri, kepala berdenyut sampai ke
menjaga jodoh milik orang lain, menjaga jodoh milik orang lain. Kalau kita dengar lagu tadi itu sedih banget ya sahabat kreatif ya. Dimana di situ adalah menceritakan sebuah penderitaan penyakit yang memang sangat dalam banget. Saking dalamnya sahabat kreatif, kita tuh kayak ngerasa bahwa diri ini tuh kayak macam diri yang tak berarti sahabat kreatif. Bener gak sih? Bener ya. Nah sahabat kreatif, kita hadir lagi nih di AI Berkarya selama 1,5 jam ke depan dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan acara ini hasil kerjasama YGS Studio dan Glora Radio tentunya sahabat kreatif. Dan setelah tadi kita dengerin single perdana karya dari Glora Radio, semoga bisa menyadarkan kamu bahwa sakit gigi itu benar-benar nggak baik gitu loh. Karena memang lagu ini aku jujur ya ngerasa banget bahwa ketika gigi sakit kita itu merasa bahwa benar-benar lebih tersiksa gitu. Tapi kalau sakit hati itu memang hanya sebentar aja gitu. Ketika kita udah ngumpul sama teman-teman lupa gitu. Tapi kalau orang yang udah terjebak dengan cinta, pasti dia akan mengatakan bahwa no, sakit gigi lebih baik daripada sakit hati. Itu orang bodoh. Sama halnya kayak orang yang bilang daripada sakit gigi lebih baik sakit hati ini. Nah itu adalah pernyataan orang yang dia hidupnya hanya tergantung dengan percintaan. Setuju ya? Seperti biasa sahabat kreatif, nanti juga kamu boleh ngirimkan karya-karya kamu ke 085194789011. Kita tunggu karya sahabat kreatif. Mau karya apa aja kita terima ya. Kamu bebas karena yang punya karya itu kamu gitu ya sahabat kreatif. Nah, sebelum kita menuju ke Mas Yoga, kita dengerin dulu lagu yang udah dikirimkan ke kita darinya nggak tahu ini siapa ya. Ini adalah AI juga dengan judul lagunya Di Saat Aku Mencintaimu, dan nanti disusul Ungu Aku Bukan Pilihan Hatimu cover AI. Temui aku, kan ku
akan mesti bersatu. Sepanjang waktuku harus selalu kau tahu, semua abadi untuk selamanya. Karena ku yakin cinta dalam hatiku hanya milikmu sampai cinta dalam hatiku hanya milikmu sampai akhir hidupku. Karena saking bermasalah dengan royalti sahabat kreatif, saat ini banyak banget pihak stasiun radio ya membutuhkan AI untuk menyempurnakan musik koleksi mereka. Karena kita tahu ya sahabat kreatif, saat ini radio sedang marak-maraknya diserang ya oleh platform media sosial. Karena kita tahu ini sebenarnya gara-gara terjadi COVID-19 pada tahun 2020. Nah, di tahun 2020 kemarin kita nggak boleh kemana-mana, siaran televisi pun juga nggak boleh berjalan karena yang pertama sahabat kreatif maraknya dengan fitur-fitur platform streaming. Jadi teman-teman pada beralih ke platform streaming mereka sehingga pada sama-sama untuk buat platform streaming sahabat kreatif. Wow, inilah yang membuat
saat ini radio menjadi sangat ya bisa kehilangan jatinya lah sebagai stasiun yang ingin memberikan segala hal kepada pendengarnya gitu ya sahabat kreatif. Nah, bagaimana tanggapan kamu melihat musik-musik seperti ini makin berkembang dengan diganti vokalisnya, dibuat vokalisnya AI gitu ya. Apakah kamu setuju dengan semua itu sahabat kreatif? Nah, kamu bisa komentar di sini di 085194789011. Assalamualaikum Mas Yoga. Waalaikumsalam Om US. Alhamdulillah kita jumpa lagi. 2 pekan kita tidak jumpa karena ada acara di belakang layar ya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, sangat sehat. Sangat sehat. Mas Yoga, saya sebelum kita ke AI berkarya, kemarin sempat teredar kabar radio terbesar di Indonesia, Prambors Radio, akhirnya menyatakan harus menjual gedungnya, gedung siaran ke beberapa pengusaha karena tidak bisa lagi membayar gaji karyawan, dan juga serangan gempar-gempur dari beberapa platform sosial media. Mas Yoga melihat nasib radio saat ini gimana, Mas Yoga? Kalau saya sendiri memang saya pendorong radio ya gitu, tapi setidaknya saya juga tergabung dengan radio kan, seperti Glora gitu, dan dulu saya juga sempat menikmati siaran radio yang bentuknya FM, itu sempat menikmati. Saya kebetulan di sini kami dulu ada radio satu radio, itu pun jaraknya jauh dari rumah, itu saya sempat menikmatinya dalam bentuk FM gitu. Jadi saya sangat tahu proses gimana serunya dengerin radio itu. Ya sempat merasakan itu Om gitu. Kamu mungkin teman-teman yang lain banyak yang nggak ngerasain itu ya, mungkin banyak gitu. Tapi saya ada di fase itu dulu gitu. Bahkan ketika radio itu tiba-tiba nggak ada sinyal, saya sampai nangis itu ya, harusnya lagu udah diputar tapi sinyal radio malah nggak ada gitu. Karena ya satu, karena hujan. Tahu lah dulu gimana kan derita hujan itu. Wih, nangis saya itu dulu. Jadi ketika melihat ada peningkatan dari FM ke streaming, itu tentu sangat menggembirakan ya, sangat menggembirakan sekali gitu. Karena artinya dari segi kualitas tentu dia lebih jernih gitu, lebih asik gitu kan. Nah, lebih sip, audionya juga lebih bisa diatur gitu. Bahkan ada beberapa yang memberikan opsi kepada pendengar, kamu mau milih yang mana, yang milih audionya rendah atau yang audionya tinggi, tinggal klik. Nah, silahkan klik sesuai kemauanmu, kan kayak gitu. Jadi sebenarnya kita lebih asik lah gitu dengan adanya online. Nah, tapi dengan beredarnya kabar seperti ini, radio kalah dengan sosial media dan segala macam, sampai harus ini tutup lah ya, bisa dibilang tutup ya. Bisa bilang tutup. Ya sangat ya terprihatin juga sih itu, karena mau bagaimanapun radio juga adalah satu siaran yang bermanfaat kalau menurut saya ya, walaupun hanya bentuknya audio. Toh lagian sekarang radio juga bisa dibuat visual kalau kita mau, dengan mengadakan live streaming di TikTok misalnya, di YouTube gitu kan. Ya misalnya menampilkan operatornya gitu. Atau kalau misalnya siaran di kayak Zoom, ya udah tinggal ditampilkan tuh layar Zoom kan. Toh Zoom juga sekarang sudah mendukung fitur live streaming langsung ke YouTube. Jadi tinggal itu aja ditampilkan ke YouTube kan. Jadi gambar penyiarnya ini nampak semua gitu kan. Sebenarnya bisa aja dilakukan dengan seperti itu. Jadi kalau saya tetap melihatnya sangat prihatin sih. Ya, turut ya sedih gitu ya. Sedih lah dengan hilangnya radio. Apalagi itu termasuk radio terbesar di Indonesia gitu. Sangat menyedihkan sih. Banyak menghadirkan acara-acara seru ketika Ramadan. Karena kita tahu kalau tunanetra sendiri nggak mungkin dong mengandalkan televisi, karena televisi kan menyajikan apa-apa secara visual, bukan satu visual. Yang kedua kalaupun misalnya mau nonton TV kan tentu juga punya kualitas jaringan yang sangat besar, dan nggak mungkin dong gitu. Itu sih. Oke. Dan padahal enaknya radio, lagu yang belum official atau belum dulu, kalau waktu belum masih ada YouTube,
kita belum tahu kaset, justru kita tahu lagu-lagu apapun itu di radio ya Mas Yoga. Betul. Ya Roma Irama dulu kan terkenalnya juga di radio. Di radio. Gitu ya. Oke. Nah, kan boomingnya podcast kan pada saat ini ya COVID ya Mas Yoga. Pada saat itu. Betul. Ya saat boomingnya podcast. Waktu itu Mas Yoga sudah memprediksi nggak sih nanti hasilnya akan kayak gini ketika berkembangnya tahun? Kalau itu udah jelas ya, karena kan emang semua itu settingan gitu. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Lah iya, dulu kita sudah puas dengan radio. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Dulu ada namanya warnet, warung internet ya, dimana pada waktu itu orang jarang yang punya laptop itu, jarang. Apa-apa pasti ke warnet, apa-apa pasti ke warnet. Pada saat itu orang berlomba-lomba tuh, karena saya juga termasuk pelakunya. Kakak saya itu sampai bikin Leni Lirin Warnet pada waktu itu. Lokasinya pertama dibikin di kota, di Pekanbaru sana. Kemudian dia pindah ke sini. Wah, pada waktu itu jaya Om, sangat-sangat jaya. Tapi namanya tahun makin berkembang, warnet mulai ditinggalkan. Karena apa? Semua udah pada punya HP, gitu-gitulah. Nah, jadi begitu juga dengan dunia ini. Kalau dulu mungkin hanya melalui suara, ya seperti radio. Kemudian radio dibuat lagi menjadi streaming gitu. Nah, tapi sebenarnya ini seharusnya dengan adanya radio streaming sebetulnya itu lebih memudahkan kita loh di industri radio sendiri. Karena apa? Kita jelas siarannya bisa di mana-mana. Kalaupun memang kita tanpa visual, ibaratnya kita tanpa gedung bisa gitu. Tinggal di ruangan aja bisa gitu. Bahkan ruangan secara virtual kayak kita ini kan. Nah, ini kan kita di ruangan yang secara virtual ini. Nah, jadi sebenarnya lebih menguntungkan ini harusnya untuk radio. Jadi tidak harus melalui jalan tutup gitu kan. Sebenarnya gitu. Ya, benar banget. Lagi kemarin sempat AI berkarya juga mendapat apresiasi bahwa satu-satunya yang sudah berhasil menghadirkan kayak adanya AI berkarya ini kan, kita jadi tahu ternyata banyak banget lagu-lagu yang anak Gen Z nggak suka jadi di cover gitu ya. Dan yang dihadirkan di AI karya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas dulu sahabat kreatif. Mas Yoga baru saja merilis sebuah lagu cewek ya, katanya lagu ini sempat tidak bagus dinyanyikan oleh vokal aslinya. Ada ceritanya Mas di balik lagu tersebut? Oke, jadi saya nggak tahu itu mungkin memang handphone bunyi berisik, biasalah. Oke, jadi itu ceritanya gini. Ada temen saya ya, udah lama sih kami sering ngobrol-ngobrol gitu ya. Pada awalnya saya memang yang nyapa duluan, maksudnya nanya kabar biasa lah. Gak mungkin kan cewek nyapa cowok duluan gitu ya, secara gitu ya. Jadi ya satu, saya juga lagi pas gak ada project, lagi tenang gitu kan, nggak ada masalah apapun lah, intinya lagi di fase tenang gitu. Hati itu nggak ada gelisah gitu, pokoknya tenang, mau ngapa-ngapain pun enak gitu. Jadi saya ngechat, ngobrol. Nah, dia nanya soal jasa buat musik. Nah, saya paham gitu, saya memang bisa buat musik gitu, dan dulu saya sempat buka jasa itu. Tapi untuk saat ini bukan saya tidak percaya dengan karya saya sendiri, bukan saya tidak percaya hasil tangan saya sendiri di atas keyboard tersebut, bukan. Tapi menurut saya karya dari keyboard itu sekarang hanya berlaku di pentas, bukan untuk rekaman. Terus terang saya katakan itu. Mengapa? Karena sekarang itu sudah zamannya VST, Virtual Studio. Nah, itu saja masih kalah saing dengan AI, apalagi yang cuman suara dari keyboard. Apa nanti mau dibilang gitu. Sudah ada buktinya. Arranger banyak yang tidak lagi mendapatkan project karena dia dituntut untuk bagus seperti AI. Itu tidak mungkin, karena kan AI itu membuat keputusan sendiri, bos, gitu. Gitu. Itu aja masih kalah gitu. Dan AI sendiri juga punya kelebihan dan juga punya kelemahan, jelas. Nah, awalnya gimana sih lagu tersebut, Mas? Dan tiba-tiba bisa dipilih AI, ceritanya gimana tuh? Oke, jadi gini.
teman saya tuh ya mungkin curhat lah ya, curhat sewa studio mahal gitu kan untuk rekaman saja, terus tidak ada mixing apa segala macam, padahal kan memang yang harus kita ketahui namanya studio rekaman itu ya rekaman aja, beda dengan mixing dan segala macamnya gitu. Kalau itu kan udah masuknya lagi ke arranger kan, ke si pengelola musik tersebut dan macam-macam lah itu kan. Nah jadi yang ianya katanya musik itu sudah dari keyboard, dari gurunya atau bagaimana lah gitu kan. Ya udah, nah, dia rekaman di studio itu, jadi temponya pun kadang kecepatan, kadang lambat, segala macam lah. Itu hasil rekamannya juga katanya nggak di mixing lah gitu kan. Ya, namanya juga studio cuman khusus rekaman kan ya Om gitu. Ya udah dia cuma ngerekam aja kan. Gitu. Udah gitu biayanya mahal. Gitu. Nah, nanti rencananya saya mau sama Mas Yoga deh. Sampai saya jelaskan bahwa kalau memang saya ngerjain lagu tuh sekarang sudah 60% itu AI, saya bilang gitu. Terkecuali untuk manggung baru saya pakai keyboard. Saya bilang kayak gitu kan. Nah, kalau memang ada yang minta lagu untuk rekaman tuh saya lebih menggunakan AI itu untuk sekarang, apalagi pop ya. Nah, kalau dangdut, sedang masih berani langsung dari keyboard, saya masih berani. Nah, karena mau bagaimanapun dangdut itu tidak akan pernah bisa dibuat oleh AI gitu. Oke, manapun ceritanya itu. Nah, tapi kalau untuk pop itu tetap saya akan pakai AI di situ, apapun ceritanya itu. Nah, kecuali kalau kita mau perform, mau manggung bareng, nah itu baru kita pakai keyboard. Gitu. Jadi setelah dari situ lagu itu dikirim. Saya dengerinnya pun udah sumpek saya gitu. Enak. Aduh, kok kayak gini kali ya gitu. Padahal si vokal juga nyanyinya udah lumayan gitu kan. Rekaman studionya bagus Om gitu. Nah, cuman emang iya dia hasilnya mono kan. Ya, tapi nggak apa-apa lah, udah oke gitu. Kalau dibanding sama rekaman aku pakai soundcard ini, itu jauh lebih bagus memang gitu. Walaupun dia mono kan. Nah, itulah. Dari situ akhirnya dia kirim. Udahlah, akhirnya saya mainkan di AI gitu. Udah akhirnya jadi itu. Dan akhirnya setelah saya buat itu, dia pun mengapresiasi itu gitu, bahwa yang ini lebih hidup ketimbang yang versi sebelumnya gitu. Walaupun ada sedikit pergantian di notasi vokal. Tapi menurut Mas Yoga, mendapatkan apresiasi tapi hasil karya AI itu penting nggak sih Mas? Sebetulnya enggak ya, terus terang enggak ya. Enggak, terus terang enggak, karena kan itu bukan kita. Kita hanya tukang perintah itu. Apalagi kalau audionya sudah ada dari dia gitu. Kecuali audionya dari kita, contoh kayak lagumu tadi yang judulnya Manusia Cengeng gitu. Nah, itu baru patut karena memang audionya asli ini dari sini nih. Iya benar. Itu dari situ. Itu baru. Tapi kalau audio yang sudah ada kemudian diperbagus oleh AI, ternyata dia akhirnya terus sampai diapresiasi. Ya udah biasa aja gitu. Tidak ada yang lebih dari itu. Betul. Biasa aja. Oke, yang Mas Yoga lihat dari teman-teman Gen Z sekarang ini Mas, mereka ini kan apa-apa kalau nggak suka ganti vokal. Nah itu gimana Mas? Ganti vokal. Sekarang kan modelnya kayak gitu. Ya. Nah, sebenarnya sih sah-sah saja ya gitu. Namun satu yang harus diingat oleh semua orang ya, termasuk dirimu, aku juga selalu ini kuingat dalam hati ya. AI itu membuat lagu dari musik-musik yang sudah ada, kemudian disusun, dicampur aduk. Nah, dari susunan yang sudah dia buat itu, yang sudah dia serak-serak itu, kemudian dia bungkus lagi seolah-olah itu karya baru. Gitu. Jadi ingat, semua musik yang ditulis oleh AI, baik itu tulisan ataupun lagu, ingatlah, itu semua adalah nada yang pernah kita ciptakan itu. Sumpah. Saya berani itu. Terus terang. Gitu. Ya, cuman kan nada-nada itu banyak. Misalnya nada dari lagumu, dari laguku, dari lagunya kawan-kawan yang lain gitu. Nah, kemudian sama dia dicampur dan diserak-serakkan itu.
Ini ingat ya, diserak-serakkan. Ya. Bukan disusun rapi, enggak. Susunan yang rapi tadi itu dibongkar sama dia itu, diserak-serakin tuh. Kemudian dia akan menyusunnya lagi sesuai dengan permintaan pengguna tuh. Menjadi satu karya baru itu. Nah, itu Om, kerja AI itu kayak gitu. Nah, jadi ketika kita mengcover lagu orang itu, nah cek, ada kan? Ada. Oke. Jadi ketika kita mengcover lagu orang, lagu yang memang sudah asik gitu, ya udah pasti oke bos. Karena lagu aslinya pun juga udah bagus itu loh. Nah, gitu. Jadi memang sangat disayangkan lagu yang udah jadi terus dirusak, tiba-tiba dirusak. Tapi saya nggak habis pikir pun sekarang ya, stasiun televisi pun sekarang juga, padahal mereka bisa membayar artis, bisa sanggup membayar artis, sekarang nggak nyangka. Sekarang udah pada ikut AI juga gitu loh, dan sehingga tidak lagi memberikan pekerjaan untuk orang ini. Sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan sehingga jadi gini, mereka karena kebetulan saya juga sekarang udah masuk ke situ ya, udah masuk ke dalam itu, makanya saya bisa bicara gini. Sekarang kalau kita hitung-hitungan masalah bisnis nih Om ya, kita hitungan bisnis. Kau berikan aku satu lagu, misalnya gini, aku aransemen sendiri, kemudian aku bayar penyanyi. Anggaplah di sini aku menghabiskan 500.000 untuk satu lagumu. Oke? Fine kan? Untuk satu lagumu aku menghabiskan 500.000. Ini sebagai contoh. Tapi dengan AI, kau cuma bayar paling tinggi juga 200.000, itu udah bisa bikin 100 lagumu. 50 sampai 100 lagu. Di situ Om, yang akhirnya membuat keputusan itu. Satu. Nah, kadang-kadang kalau kita pakai penyanyi, kadang penyanyi ini juga ngerasa ini, karena saya pernah ngalamin ya. Jadi kita nih yang udah capek-capek bikin karya nih ya, kita yang udah capek-capek bikin karya, dengan gampangnya dia cuman bilang gini, ini liriknya gantung gitu. Pertanyaan, kalau memang gantung ya lu benerin, ngapa? Apa yang harusnya lu benerin? Tapi dia suruh lakukan itu, dia tidak mampu. Apakah Gitu. karena faktor tidak mampu Mas Yoga? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi atas pernyataan dari ketidakmampuan tadi. Betul. Jadi artinya gini, karena orang-orang sekarang tuh no debat, nggak mau debat panjang, cuman karena urusan lagu. Itu aja sih kayaknya yang jadi penyebab utama ya. Gitu. Tapi Karena saya sendiri gini, karena saya sendiri juga sekarang ngalamin satu fase di mana gini. Ada orang dia pengen punya lagu ini untuk Ponpes ya, gitu. Dia yang nyanyi itu sebenarnya dia gitu. Cuman orang ini suaranya pas-pasan gitu. Nah, jadi gimana nanti anak-anak mau ngikutin vokal dia, sedangkan vokal dia sendiri itu memang nggak bisa diikuti orang gitu. ya. Nah, akhirnya dengan adanya AI tadi, ya udah dia kirim audio dia yang pas-pasan itu, udah nyanyikan sama AI. Nah, hasilnya apa? Nanti dikirim sama orang-orang di Ponpes. Nah, dia hafalin tuh. Bapak nanti datang pemain keyboard, tinggal terapkan gitu. Itu yang sekarang terjadi pada Steam saya itu. Serius. Sistemnya seperti itu ya. Tapi kemungkinan nggak nanti ke depan orang-orang tuh nggak mau lagi ngundang konser orang lain gara-gara AI gitu. Kalau itu sih bagi saya enggak ya. Karena kan apapun itu ceritanya yang namanya perform manusia real ya. Itu kayaknya nggak akan ditinggalin lah gitu. Tapi ini Om yang jadi tantangan sekarang untuk kita para musisi sekarang. Nah, jadi kita nggak bisa lagi tuh kayak rekrut tim baru pemula yang baru masuk gitu kan, kita bikin grup. Ya udahlah kita tampil apa adanya gitu kan. Kalau dulu kan kita masih bisa tuh ya, kita ngeband dengan apa adanya gitu ya. Nah, kalau dulu kan masih bisa tuh. Nah, sekarang tuh jangan coba-coba gue datang ke tempatmu gitu, terus gue ngeband dengan apa adanya gitu. Jangan coba-coba sekarang, sumpah. Itu kan efek buruk ya. Oh, buruk sekali. Loh, kok band orang ini cuman kayak gini. Bahkan di sini udah ada yang ngomong gini.
di sini kan ada organ tunggal dan tarling nih ceritanya ya. Tarling artinya berarti pakai gitar, pakai swing, pakai gendang. Kebayang organ tunggal bisa main lagu 5 menit lagi, sedangkan tarlingan mainnya cuma lagu pasrah, itu gimana? Ya ampun. Itu efek buruk Om. Makanya, sekarang tuh PR-nya ke musisi yang berat, gitu. Kalau emang lu mau diundang konser, itu bikin sesuatu di situ. Makanya kayak sekarang ini keyboard saya yang 1 biji ini, itu mau nggak mau saya harus paksa dia untuk bisa ngerok gitu. Gimana itu? Karena kalau nggak gitu, gimana bisa diundang konser? Oke. Tapi saya pernah lihat kemarin di status itu sempat ngebuat musik, katanya ada perbandingan musik sama AI, itu maksudnya gimana tuh? Perbandingan musik sama AI? Iya, yang katanya ada lirik lagu, tapi katanya lirik lagu itu dibilang nggak jelas sama Gemini, tulisan nggak jelas, itu gimana ceritanya? Oh kalau itu gini. Memang saya salah juga di situ. Cuman memang saya sengaja untuk mancing. Kira-kira dia punya data nggak itu untuk bisa melanjutkan ke situ gitu kan? Nah, untuk membuat sesuatu yang sama. Jadi kalau itu seputar project lagu itu, jadi kan saya udah pernah buat project dengan Gemini, udah lagu 1 udah jadi, udah bagus. Nah, tag-tagnya untuk AI itu udah bagus gitu kan. Nah, terus saya kirim lagi tulisan baru saya gitu. Nah, langsung saya minta review dan buatkan lirik lagu. Udah dibuatkan lirik lagu tuh hasilnya nggak bagus gitu loh Om. Makanya saya jelaskan kenapa bisa seperti itu, gini. Nah, gitu lah. Nah, itu Om ceritanya Om. Oke, baik. Salah kreatif. Kita coba dengerin ini judulnya apa Mas Yoga? Mana? Yang lagu mana? Yang lagu yang sudah kita bahas, kiriman teman tadi. Oh, itu judulnya Raihlah Mimpi. Raihlah Mimpi ya. Penyanyinya hanya Mas Yoga yang tahu. Saya juga tidak berani menyebutnya karena belum ada official ID ke Gelora ya. Oh. Pesan saluran dari Yoga PHC. Oke, sahabat kreatif, langsung aja kita dengerin. Jangan kemana-mana, tetap di Gelora Radio, suara kreativitas. Apa itu?
bisa berkarya. Kita semua sama, kita berhak bahagia. Jangan pernah merasa dikucilkan dunia. Mimpi indah akan kau raih jika kau terus mencoba. Tetap semangat dan berjuang, pasti akan kau raih. Mimpi-mimpi indahmu itu pasti. Mimpi indah akan kau raih jika kau terus mencoba. Tetap semangat dan berjuang, pasti akan kau kita berhak bahagia. Terima kasih telah mendengarkan Glora Radio, suara kreativitas. Hey sis, pulang kampus ini kamu mau kemana? Ya pulang dong, lapar nih soalnya. Emang kenapa? Skripsi kamu udah selesai belum? Udah tuh, tinggal print aja. Ada apa sih? Jadi gini, rencana aku mau pinjam laptop, bisa nggak? Laptopmu keren banget ya, pasti performanya kencang. Laptopku udah lelet habis tuh. Maklum, peninggalan papa aku. Tahu sendiri kan gimana speknya, mau beli yang baru, mahal-mahal laptop sekarang. Siapa bilang mahal? Ada tuh tempat yang murah tapi tetap berkualitas. Bergaransi udah pasti juga dong. Di mana? Dan apa nama tokonya? Nama tokonya Nusantara Komputer. Alamatnya di Jalan Panglima Polim nomor 165 Penayung, Banda Aceh. Pilihan tepat bagi Anda yang ingin mendapatkan laptop atau komputer untuk menunjang aktivitas Anda. Nusantara Komputer yang berada di Jalan Panglima Polim nomor 165 Penayung, Banda Aceh menjual berbagai jenis laptop dengan bermacam merek dan spek sesuai yang Anda inginkan, seperti merek Acer, HP, Lenovo, Asus, dan lain-lain dengan kualitas terbaik saat ini. Nusantara Komputer juga menyediakan komputer PC all-in-one, berbagai jenis dan merek printer, proyektor, dan juga tersedia CCTV. Dan semua barang bergaransi resmi. Bisa Anda dapatkan baik secara cash maupun kredit. Kami juga melayani pemesanan keperluan perkantoran dalam partai besar maupun eceran, seperti laptop, PC, printer, proyektor, dan juga CCTV. Dapatkan pemotongan harga dan promo cashback yang berlaku saat ini di Nusantara Komputer. Untuk aksesoris komputer lengkap juga ada pada kami, seperti mouse, keyboard, speaker multimedia, dan lain-lain.
Laptop atau PC Anda bermasalah, kami juga siap melayani servis dan reparasi. Percayakan kepada kami, Nusantara Komputer yang berada di Jalan Panglima Polem nomor 165 Penayung Banda Aceh. Sebelah kiri bila Anda dari arah Simpang 5 sebelum Simpang WR Supratman. Handphone 0852 3415 4442 atau di 0852 7758 4820. Nusantara Komputer, kami tawarkan harga lebih murah dari toko lain. Jangan lupa follow juga Instagram kami, nusantarakom.id. Kamu sedang mendengarkan Glora Radio, suara kreativitas. Oke, kita balik lagi sahabat kreatif, masih di Glora Radio Suara Kreativitas. Ya Allah, ada yang kirim lagu, judul lagunya Tersiksa Batin dengan Cinta. Ada, tapi gitu ya, nanti kita hadirkan kalau waktu sempat. Oke Mas Yoga, Mbak siapa tadi ya? Sebentar saya lihat namanya dulu, nama si Mbak tadi ya. Kita ingin korek-korek informasi ini. Apa lah, sedikit masih tersisa waktu 30 menit lagi. Jadi waktu yang tersisa ini memang wajib kita korek-koreksi karyanya, kedekatan Mas Yoga ya. Mas Yoga dekatkah dengan Mbak Dirta Dharma Andini ini? Mohon maaf kalau salah namanya. Udah ketebak, pasti ke situ arahnya. Memang itu orangnya itu. Maklum Mas Yoga, ini pernyataan warga Gen Z loh. Jadi suka nggak suka harus dijawab ya. Memang itu orangnya yang pernah punya karya tapi nggak puas dengan hasil produksi dan segala macamnya lah, biasa. Oke. Kedekatannya gimana sih kalau kita boleh korek-korek sedikit? Untuk saat ini sih ya teman aja biasa ya, ibaratnya sharing-sharing. Kebetulan kan dia juga ya, penyanyi kan, penyanyi, saya musisi, kayak
sharing-sharing gitu. Kalau misalnya bikin lagu itu kayak gimana, apakah apa yang harus diperhatikan gitu lah. Dia sering nanya-nanya itu juga, ibaratnya apakah tempo itu bagaimana sih ya, kayak gitu-gitulah ya, sharing-sharing seperti itu Om. Gitu. Oke. Jadi memang udah dibilang dekat, tapi dekat biasa aja kali Mas ya, bukan dekat kayak semacam orangnya dekat gitu. Enggak belum ke situ. Tapi pernah nggak sih dikagumi sama orang senasib, bangga? Ya kalau saya lebih milih mengagumi daripada dikagumi, sumpah. Iyalah. Apa yang mau dikagumi gitu, pertanyaannya itu cuma satu, yang dikagumi itu apa? Itu kan kekaguman Mas. Iya. Walaupun kayak gitu kan nasi habis. Oh iya, nasi habis tuh. Iya kan, cinta itu kan ibarat kata kayak nasi habis. Jadi kalau misalnya nasinya itu dia belum habis dan belum matang, perut jadi keroncong. Kalau misalnya tunanetra itu kan memang identiknya kalau nggak ada cinta kan putus harapan. Kan banyak loh, dulu kan ada penyanyi Mas Gian Ginanjar kan, seorang musisi, sampai buat lagu kan harus ditemani sama wanita juga biar terinspirasi. Nah Mas Yoga sendiri kenapa nggak mau kayak gitu? Itu yang membuat saya heran loh. Kalau saya itu saya tanya-tanyakan juga. Jadi kalau saya itu gini ya, justru saya lain nih. Kalau saya tuh malah buat lagu kalau bisa ya, tapi kan ini kan kalau bisa kan gitu. Ya bisa tidak. Tolong jangan bawa-bawa soal cinta deh gitu. Karena udah banyak, Bos. Kita mau bikin model kayak gimana lagi? Gitu. Kenapa kita itu nggak bikin kayak tentang misalnya nih, lu lagi main keyboard ternyata listrik mati tapi nggak sadar gitu kan. Kenapa lu nggak bikin yang seperti itu aja gitu? Kayaknya itu lebih relate sama kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalnya lagi ngopi, tiba-tiba hujan tuh, tempat tongkrongan bocor, mau nggak mau berjaga barang masing-masing kayak gitu. Dan jadi saya tuh lebih tertarik ke arah-arah seperti itu gitu malahan. Oke. Jadi itu alasannya, makanya Mas Yoga sendiri, gue nggak kayak gitulah. Iya. Nggak mau lah urusan. Soalnya kalau saya itu gini, Om. Kalau saya itu gini ya. Saya berpikirnya sekarang gini. Kita ini lahir di era generasi yang dimana kita bisa eksis walaupun tanpa karya loh. Gitu. Dalam arti ya lu tinggal pilih lu mau jadi penyanyi ke arah mana, apakah ke dangdut, apakah ke pop, apakah ke jazz gitu. Kalau ke dangdut lu mau kemana? Apakah lo mau ke lagu-lagu Roma, apa lo mau ke lagu-lagu Meggy Z, atau bahkan seluruh lagu dangdut. Nah, itu kita bisa eksis walaupun kita tidak punya karya gitu kan. Nah, jadi yang ada di pikiran saya itu gini. Nah, kalau memang kita sebagai musisi panggung nih ya, musisi itu kan namanya musisi panggung lah bisa dibilang ya. Belum artis cover dong. Nah, artis cover apanya? Orang kita mainnya masih di panggung-panggung pesta gitu kan, Om. Jadi ya udahlah, kita pakai aja lagu-lagu yang ada gitu. Kalaupun emang mau bikin karya, itu tadi saya bilang jangan bikin karya tentang itu juga gitu. Karena lagu yang membahas tentang itu tuh banyak. Nah, kecuali kita punya kisah sendiri tentang itu. Tapi kan teman-teman netral banyak buat lagu yang ada. Kemarin kan ada yang kirim ke saya, Mas Saleh kirim Melodi Cinta Yang Pahit ya. Terus ada lagi yang kirim ke saya Tersiksa Karena Disakiti. Nah, terakhir saya buat Percinta Lewat di Udara. Ayah, mana itu? Mana itu? Saya belum dapat itu. Ada di YouTube, itu waktu itu kan yang ini loh, yang lupa pula ya. Tapi nantilah kita coba. Nah, itu kan ada kalimat di situ. Kita ibarat kata kayak menjaga istri orang. Nah, itu kan banyak tunanetra tuh kayak, gue nggak terima loh dibilang kayak gitu. Pacaran itu nggak hanya menjaga istri orang, tapi memang pacaran itu
memang dia itu secara resmi kita sedang Enggak. melakukan mendekatkan diri sendiri. Masalahnya Om, sekarang orang gimana? Oke, masalahnya sekarang orang banyak bicara cinta, konteks cinta sebenarnya paham nggak? Itu dulu yang kita tanya. Makanya kenapa saya nggak mau ke situ. Itu dalam loh Om. Maksudnya sendiri konteks cinta yang sebenarnya gimana? Apakah seperti nasi habis? Itu lain pembahasan Om. Tapi yang jelas itu memang lagu dalam itu, cinta itu. Makanya saya nggak berani gitu. Itu terlalu dalam bos. Makanya saya bilang kita pakai yang ada itu udah banyak kayak gitu. Ya udahlah. Kalau saya konsep cinta itu kalau saya ya seperti lagu ini aja, sahabat kreatif. Mana. Siap. Kepala masih 20-an, tapi memori pas-pasan. Duduk santai bareng kawan, scroll HP sampai lupa daratan. Tiba-tiba ada yang nyanyi, keroncongan dari perut ini. Aku tak kenal waktu, tak peduli hari. Perut bunyi, baru ku sadari. Ku tengok kawan di sebelahku, ku pasang muka paling lesu. Aku bilang makan yuk bang. Dia jawab ayo tanpa bimbang. Saling tatap, muka langsung pucat. Ini salah siapa, jadi perdebatan singkat. Hey, saling menuduh siapa yang pikun. Akhirnya cuma bisa pasrah, sobat. Tiba-tiba ada yang nyanyi, keroncongan dari perut ini. Aku tak kenal waktu, tak peduli hari. Perut bunyi, baru ku sadari. Semangat 4-5 ke ruang makan, buka tudung saji penuh harapan. Ternyata nasinya habis kawan. Gas kawan. Kepala masih 20-an, tapi memori pas-pasan. Duduk santai bareng kawan, scroll HP sampai lupa daratan. Tiba-tiba ada yang nyanyi, keroncongan dari perut ini. Aku tak kenal waktu, tak peduli hari. Perut bunyi, Kita balik lagi sahabat kreatif. Nah, jadi kalau menurut saya cinta itu seperti itu, ibarat kata itu seperti nasi habis saja gitu. Jadi kalau udah habis ya udah, kau nggak saling mencintai gitu ya. Nah, itu. Gitu. Mas Yoga, ini kan sangat beda loh dengan yang pertama tadi. Kalimatnya, maksudnya kalau yang tadi kan lebih ceria, kalau ini kan lebih slow gitu loh, slowly. Kalau musiknya lebih dendang gitu ya. Lebih dendang gitu. Kenapa sih? Ada yang mana tingkat kepuasan? Oke, jadi kalau saya tuh ngelihatnya dari, soalnya ini kan ceritanya tentang ini ya. Ini sebenarnya bagian dari album
yang namanya yang judulnya itu keteledoran nih. Ini memang mengungkap orang-orang teledor tuh di lagu ini lah gitu, di album ini. Jadi itu tuh kayak apa ya, kayak ngetawain lah gitu loh, kayak ngetawain gitu. Ya kan, coba lah perhatikan, itu kan kayak ngetawain tuh jatuhnya kan, ngetawain si kawan yang nasinya habis tadi gitu. Jadi kenapa saya pilih versi ini? Yang pertama, saya ingin bikin lagu itu tuh jadi album kan, jadi nggak mungkin dong lagu cuma 2 menit tuh gimana gitu. Iya, benar. Yang kedua, saya juga mau upload ke video panjang YouTube. Nah, makanya saya akhirnya bikin versi lain. Nah, terus yang ketiga, saya lebih ke musiknya sih, karena kan ya kalau ini udah jelas untuk goyang gitu. Jadi enak untuk kayak misalnya baru pas rame-ramenya tamu undangan gitu tuh. Nah, diputer ini gitu. Seru gitu sih, Om. Gitu. Tapi kalau saya lebih yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi itu lebih ceria dan vokalnya itu teriakannya itu lebih dahsyat. Bayangin loh, teriakannya itu memang udah AI beneran. Tapi gimana buat kayak gitu tuh? Itu random. Nah, itulah AI ya. Random itu. Acak. Kita nggak nentuin itu. Oke, berarti secara tidak pasti kalau kita misalnya ingin buat kayak gitu lagi nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Jadi gimana dong kalau misalnya saya ingin buat lagu tentang Glora, nama acara Sasa Ngopi, tapi saya kepikir, oh dengerin Sasa Ngopi dong, nah itu misalnya gimana itu? Kalau itu ada teknik namanya spoken word. Tapi apakah hasilnya akan seperti itu atau enggak? Nah itu kan yang kita nggak pernah tahu, Om. Gitu. Jadi itu apakah karena faktor premium atau gimana, Mas? Bukan. Jadi premium itu singkatnya hanya membuka fitur yang tidak ada di gratisan, udah itu aja. Gitu. Ini sebagai contoh. Ketika kita menggunakan versi gratisan, mungkin dia tidak bisa bikin remix yang bagus. Nah, ketika menggunakan premium hasilnya jadi lebih manusiawi gitu. Itu aja sih. Nah, karena selama ini AI kadang-kadang manusiawi, kadang-kadang nggak manusiawi gitu ya. Nah, betul. Itu adanya. Jadi seperti itulah ya. Nah, untuk perkembangan dari Suno sendiri, Mas juga selama menggunakan premium, apakah mudah menemukan lagi? Sekarang Suno punya fitur baru, ini kayaknya berguna untuk ganti vokal kayaknya. Tapi saya belum pernah pakai. Jadi kalau dulu kan kita kenal fitur yang namanya cover ya, cover dari audio yang sudah ada gitu. Nah kalau sekarang itu bahkan kita bisa add vokal ataupun add instrumen. Jadi mungkin kayak ada elemen-elemen yang ingin ditambahkan gitu, kayaknya itu sekarang udah bisa gitu. Nah, atau mau ganti musiknya gitu dengan vokal yang sama, itu kayaknya udah bisa sekarang kayak gitu, Om. Tapi dengan catatan ya vokalnya bagus gitu, jangan buat vokal yang miring-miring gitu. Ya benar banget, karena memang kita harus tahu tujuan arah lagu itu kemana sih sebenarnya. Jadi nggak hanya kayak asal sekedar nulis, tapi memang banyak sih Mas Yoga yang saya lihat kebanyakan orang-orang buat lagu itu ya membawa rasa hati. Tuh. AI itu serem loh. Seremnya gini, dia tahu itu tulisan kita itu bagus, berkualitas atau tidak. Jadi ketika kita udah bikin lirik misalnya verse 1, verse 2, chorus dan lain sebagainya, oke, udah. Itu kita bacanya gimana? Apakah dia kayak hanya tulisan lewat? Apakah benar-benar memang ada cerita di situ? Gitu. Kalau misalnya liriknya itu berkualitas, ketika dibuat dengan AI, hasilnya juga akan berkualitas, Om. Saya udah pernah coba beberapa kali bikin lagu, itu hasilnya nggak ada yang pas itu. Karena memang liriknya biasa aja gitu. Kita yang membaca pun kayak nggak ada sentuhan ini gitu. Ya udah lost aja gitu. Nah, jadi itu pengaruh itu, Om. Pengaruh sangat pengaruh di situ. Mas Yoga, ini ada lagu saya lihat Hari Istimewa. Nah, itu seperti apa lagunya, Mas? Kalau itu tuh bisa dibilang kado ulang tahun sih. Nah, kebetulan kemarin alhamdulillah 3 Oktober itu kemarin kakak saya ulang tahun gitu. Jadi ya saya buat lagu tersebut
dengan bermaksud ya menyemangati dia dari jauh, yang dimana sekarang kan kita semua sudah tidak ada lagi orang tua, hanya tinggal kamilah kakak beradik gitu. Jadi ya dia kan sekarang jauh gitu kan, jauh dari aku, jauh dari kakakku juga yang satunya lagi. Jadi aku di dalam aku itu memberikan semangat untuk dia tetap terus tegar gitu dengan kondisi yang sekarang kita semua alami inilah gitu. Itu lagu untuk kado ulang genre tahun musiknya sendiri Mas? ya. Kemarin saya udah enek, jadi saya ketiknya aja happy gitu. Jadi saya nggak ngetik dangdut, saya nggak ngetik reggae, pokoknya saya ketik happy, udah gitu aja. Udah enek Seperti soalnya. apa lirik lagunya sahabat kreatif kita akan coba hadirkan, karena memang saya juga penasaran ya. Ada beberapa lagu saya lihat di, kebetulan saya nggak lihat di ini ya, di platform manapun, tapi saya menemukan pas saya ketik-ketik di Google barusan ya. Nah, jadi lagunya udah bisa kamu tonton di Google loh sahabat kreatif. Nah, seperti apa lagunya? Nah, ini dia. Satu tahun telah berputar, membawa kita ke hari ini. Satu lembar baru kau buka, tuliskan cerita terindah lagi. Detik ini, waktu ini, hanya untukmu. Selamat ulang tahun, ini hari bahagiamu. Semua doa terbaik terucap tulus untukmu. Lupakan sejenak resahmu, tinggalkan semua ragumu. Hari ini kau istimewa, rayakan dengan penuh suka. Detik ini, waktu ini, hanya untukmu. Selamat ulang tahun, ini hari bahagiamu. Semua doa terbaik terucap tulus untukmu. Semoga langkah ke depan selalu dalam kemudahan. Jadilah terang dimanapun berada, tetap jadi dirimu apa adanya. Selamat ulang tahun, ini hari bahagia. Kelihatan sahabat kreatif kalau ini tuh kayak bukan AI ya, karena memang semacam band sendiri sih kalau saya simak. Nah, gimana dengan sahabat kreatif sendiri? Apakah sependapat? Pastinya sependapat. Mas Yoga, kalau saya lihat ini lagu paling normal sih yang pernah Mas Yoga buat ya, karena dari segi musiknya aja kelihatan ini lebih bener gitu loh. Nah, kenapa nggak semua lagu itu diciptakan dengan kayak gini aja gitu? Kelihatan lebih santai dan enak orang dengar gitu. Oke, jadi gini, karena memang di setiap lagu itu kan mood ya, suasananya itu nggak sama ya. Jadi contoh, saya bikin lagu judulnya bukan di antara nada ya, tapi nada yang tegas. Itu jauh sekali tuh dari project pertama yang judulnya nada yang hilang. Nah, karena di nada yang tegas itu jelas kita udah menemukan jalan nih gitu. Nah, sedangkan di nada yang hilang itu kita hanya berharap. Jadi sampai ke situ ya analisanya ya. Udah bahaya ini. Cuman tetap sampai sekarang saya belum jago ngerangkai kata, Bos. Nah, jadi gini. Jelas ya di nada yang tegas itu kita punya cerita yang jelas. Maksudnya ini aku udah bikin lagu sindiran, berharap kau itu sadar gitu bahwa keras kepala itu. Lu jangan keras kepala gitu. Dengan keras kepalamu itu nada di sound itu hilang gitu kan. Nah, tapi itu juga nggak didengerin gitu. Akhirnya ya udah kita ngambil keputusan ganti dengan teknisi yang baru gitu, yang
yang akhirnya membuat nada itu menjadi hidup dan jelas, semua jelas pada tempatnya, sesuai gitu. Bahkan lebih dari apa yang saya bayangkan. Nah itu judul dari cerita dari Nada Yang Tegas tuh kayak gitu. Nah jelas genre musiknya juga lain gitu, karena udah nekan kan gitu, dia udah merasa puas gitu. Nah jadi kalau harus sama dengan genre pertama, ya nggak akan bisa Om, karena tiap lagu itu kan kadang-kadang gini ya, kita nggak sadar ini judul lagu kayaknya nggak jauh-jauh beda nih, nada yang hilang, nada yang tegas, dan di antara nada misalnya yang baru tuh di antara nada ada nih, ini ya audionya ada juga. Nah di antara nada itu jauh beda ceritanya Om gitu, jadi moodnya juga lain gitu, jadi ya hasil stylenya nggak mungkin sama gitu. Beda ya Mas ya? Beda sangat. Oke. Thank you Mas Yoga, sudah 1,5 jam sama Glora. Sukses selalu, dan minggu depan kita akan memberikan kejutan-kejutan yang baru lagi untuk sahabat kreatif. Saya pamit sahabat kreatif, terima kasih. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada spot informasi. Tetap di Glora Radio, suara kreativitas. AI Berkarya pamit untuk hari ini, edisi 19 Oktober tahun 2025. Jangan lupa nanti dengarkan penganugerahan AMI Awards tahun 2025, malam puncaknya akan hadir di Glora Radio, suara kreativitas. Tetap bersama kami. Dalam sepi, aku bertanya, mengapa nada tak lagi menyala, seperti malam tanpa bintang. Mungkin aku lelah sendiri tanpa suara lain menemani. Di antara nada ku cari cahaya, ku coba bertahan meski ku sendiri. Semoga langkahku tetap bermakna walau sendiri. Ku tetap bernyanyi. Kadang langkah terasa berat, seperti angin tak mau bersahabat. Namun ku tahu ku harus terus mendaki. Mungkin jawabnya ada di hati, bukan di luar, tapi dalam diri. Di antara nada ku cari cahaya, ku coba bertahan meski ku sendiri. Semoga langkahku tetap bermakna walau sendiri. Ku tetap bernyanyi. Di hening ini ku bertanya, adakah suara untuk melengkapinya? Melodi yang indah terasa hampa, menanti harmoni mengisi jiwa. Di antara nada ku cari cahaya, ku coba